Oke, Pak. Sudah nggih? Nggih. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Agus. Alhamdulillah, baik, Pak. Baik. Kita bisa ngobrol sebentar ya Bu. Barangkali Ibu Yuli ada apa ya, unek-unek yang mau diceritakan terkait dalam pembelajaran atau apa saja juga boleh Bu Yuli. Iya nih, Pak. Kebetulan sekali nih, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini saat di kelas. Baik Bu Yuli, coba ceritakan saja Bu. Mungkin eh, saya tidak coba menjadi pendengar yang baik dan barangkali nanti kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Yuli. Ya. Gini loh, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid yang saya ajar itu saat di kelas kurang antusias. Saya merasa anak-anak itu kurang termotivasi. Jadi saat pembelajaran anak-anak seperti malas-malasan gitu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Yuli, apa yang Ibu Yuli harapkan dari obrolan kita pada malam hari ini Bu Yuli? Saya berharapnya sih Pak, dengan kita ngobrol, saya bisa menyampaikan unek-unek ini ke Pak Agus, jadi saya bisa menemukan solusi Pak, biar murid-murid saya itu jadi antusias, jadi semangat semangat lagi, nggak malas-malasan saat belajar di kelas saya. Oh gitu, oke. Menurut Bu Yuli, itu hal apa yang membuat murid-murid itu eh, kurang antusias dalam pembelajaran Bu Yuli? Kalau saya ingat-ingat ya Pak ya, eh, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama itu sepertinya pembelajaran yang saya sajikan itu membosankan, mungkin kurang variasi dan terlalu monoton, Mbak. Yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan ke murid-murid untuk aktif berpendapat. Jadi pembelajarannya masih ke teacher center ya Pak ya. Saya pikir gitu. Oh begitu ya Ibu. Nah terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran? Hmm, menurut saya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan Pak, tidak monoton dan tidak membosankan. Terlebih saya kan guru PJOK ya Pak ya, jadi banyak eh, pembelajaran yang di luar kelas. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu Yuli, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian sepertinya
ice breaking atau games-games yang asik itu akan membuat pembelajaran lebih menarik ya Pak ya? Eh, Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah murid-murid juga kurang antusias dalam mengerjakan tugas Ibu Lili? Kemungkinan iya sih Pak. Saya sering memberi tugas yang banyak dan monoton. Jadi kayak mengerjakan LKS seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, Ibu Yuli itu menggunakan sumber belajar apa saat di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks pegangan guru Pak. Adakah sumber belajar selain dari buku teks, Bu? Kalau saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajar seperti YouTube, internet, kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak digunakan, yang lagi tren, menggunakan game-game yang game-game edukasi. Saya kira itu Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti akan membuat apa murid antusias dalam pembelajaran, Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya ya Pak ya, agar murid bisa kembali antusias dalam belajar, saya akan mencoba membuat pembelajaran yang mengasihkan, eh, seperti memasukkan game-game, permainan, kemudian saya masukkan ice breaking juga ya Pak ya. Atau saya pembelajarannya saat praktek nggak hanya di halaman sekolah ya Pak, saya akan ajak ke misalkan di belakang sekolahan kan ada sawah luas itu, saya bisa ajak ke belakang atau eh, ke lapangan desa terdekat, mungkin seperti itu Pak. Nah, betul Bu. Saya kira bagus sekali itu Bu Yuli sudah punya rencana seperti itu. Oke, oke. Untuk selanjutnya itu kira-kira untuk mewujudkan rencana itu apa komitmen kedepannya agar rencana itu berhasil Bu Yuli? Hmm, yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak. Nggak hanya mengacu dari buku teks bacaan atau pegangan guru, mungkin saya bisa pakai beragam media. Misalkan saya akan menggunakan YouTube atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada di internet. Kemudian eh, saya akan sedikit berkreasi di saat memberikan tugas, Pak. Saya pikir tugasnya nggak harus banyak, sedikit tapi menarik. Dan anak-anak bisa memilih tugasnya atau produk yang akan dihasilkan, seperti misalkan pembuatan laporan, clipping, atau poster-poster gitu, meskipun mapel PJOK praktek, tapi bisa nanti membuat video, poster, seperti itu Pak. Saya pikir seperti itu. Oh gitu, wah itu bagus sekali Bu Yuli. Oke, saya sangat mendukung
mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Mudah-mudahan eh, kita semua bisa menjadi apa ya, guru yang selalu dirindukan oleh murid gitu Bu Yuli. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Agus atas waktu sharingnya. Semoga saya bisa segera merealisasikan apa yang tadi saya rencanakan sehingga saya bisa membuat anak-anak lebih bersemangat, antusias mengikuti pembelajaran dengan saya, Pak Agus. Terima kasih waktunya, Pak Agus. Ya, Bu Yuli, sama-sama Bu Yuli.